Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Rahayu dari kelas C Ilmu Hubungan Internasional 3 akan membahas critical review dengan tema dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap globalisasi dan struktur sosial masyarakat. George Ritzer dalam bukunya yang berjudul The Globalization Reader menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi terhadap globalisasi, di mana poin pembahasannya yaitu mengenai bentuk-bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri atas medical technologies, di mana adanya perkembangan teknologi medis seperti MRI, CT scan, PET scan, Da Vinci robotics, yang dimana adanya teknologi medis baru tersebut dapat meningkatkan pelayanan kesehatan semua negara akan saling tergantung dengan negara lainnya, yang berarti tidak ada satu bangsa di dunia ini dapat berdiri sendiri. Walaupun negara atau bangsa tersebut telah menjadi negara maju atau negara industri, nah kondisi ini disebut dengan globalisasi kesehatan. Bentuk teknologi informasi dan komunikasi selanjutnya adalah space-based technologies, di mana menghubungkan ruang yang pada dasarnya bersifat global. Adanya space-based ini sistem penentuan posisi global dengan GPS yang mengandalkan satelit untuk memungkinkan seperti pesawat terbang sipil, pengemudi mobil, dan lainnya, menggunakan sistem navigasi global untuk menemukan di mana mereka berada dan memberi peta kemana mereka ingin pergi. Yang selanjutnya itu ada leapfrogging, di mana leapfrogging ini adalah inovasi yang mendatangkan kemajuan yang mengalir di seluruh dunia secara bertahap. Selanjutnya, bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang berpengaruh terhadap globalisasi adalah media imperialism, di mana adanya dominasi dan perluasan internet sebagai sumber segala jenis media dan informasi yang sangat beragam membawa kepada distribusi global. Kita bisa mengetahui informasi dunia manapun yang semakin mempersempit sekat-sekat negara. Selanjutnya ada internet, di mana internet ini merupakan salah satu dari beberapa teknologi digital yang memiliki pengaruh besar pada banyak hal, termasuk globalisasi. Internet telah mempercepat globalisasi. Dengan adanya internet, semua orang bisa terhubung. Contoh perkembangan teknologi yang mempercepat proses globalisasi, yaitu penciptaan container ship pertama di dunia pada tahun 1956, di mana alih-alih bongkar muat barang dari berbagai jenis kontainer yang sudah diisi dengan produk dimuat dan diturunkan dari kapal. Era baru perkapalan lahir yang memungkinkan bongkar muat kapal yang jauh lebih cepat, dan pemindahan yang mulus antar kapal dan dari kapal ke truk atau kereta api. Teknologi baru itu memangkas biaya transportasi barang hampir 100%. Tentu saja perkembangan teknologi kontainer menjadi salah satu bentuk teknologi yang memainkan peran di dalam globalisasi, di mana dengan adanya container ship berkontribusi besar terhadap globalisasi perdagangan. Jika kita membahas mengenai dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap globalisasi, nampaknya tidak afdol jika kita juga tidak membahas perkembangan terhadap struktur sosial masyarakat. Maka dari itu, di sini pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap struktur sosial masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk pengaruh positif dan negatif. Dampak adanya teknologi informasi dan komunikasi terhadap struktur sosial masyarakat dalam bentuk positifnya yaitu adanya memudahkan masyarakat dan manusia berinteraksi satu sama lain. Adanya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan kita untuk menjalin relasi, bertukar pikiran dengan orang berbeda space dan time. Dengan adanya perkembangan informasi mempengaruhi cara pandang gaya hidup serta budaya dalam suatu masyarakat tertentu, di mana masyarakat menjadi lebih kritis. Selain itu, adanya integrasi antara komputer dan jaringan telekomunikasi menandai akses informasi yang cepat melintasi batas-batas geografi, sosial, dan budaya. Proses interaksi antar manusia yang dimediasi oleh teknologi dan mampu menjangkau lapisan masyarakat di belahan dunia manapun menjadi semakin terbuka. Juga, teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan sebagai jawaban atas pemikiran manusia menjadi alat untuk membantu memecahkan persoalan yang ada dan diharapkan dapat menjadi fasilitator dan interpreter. Selain itu, adanya teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan generasi yang disiplin, tekun, pekerja keras, dan juga jika bekerja dengan memperhatikan keefektifan biaya dan waktu. Misalnya saat mengajar, kini telah ada teknologi pembelajaran secara online, jadi guru atau dosen tidak perlu repot untuk datang ke sekolah atau kampus. Cukup menerangkan pelajaran lewat media internet kepada anak muridnya, dan semakin berkembangnya daya pikir individu dalam suatu bidang, baik dari segi ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan individu dalam mencari dan mengumpulkan data untuk bahan diskusi dapat mereka dapatkan dengan cepat dan akurat melalui media berbasis teknologi. Pengaruh positif juga ada pengaruh negatif, di mana pengaruh negatif terhadap teknologi dan informasi yang berdampak pada struktur sosial masyarakat yaitu menciptakan perubahan pola perilaku masyarakat yang rawan westernisasi. Globalisasi yang diikuti dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi pemicu utama terjadinya akulturasi budaya barat dengan budaya asli.
Seperti contoh, pertumbuhan jumlah pengguna internet di dunia sedang meningkat, begitu juga di Indonesia. Di Indonesia, jumlah pengguna smartphone mencapai 41,3 juta pengguna, yang berarti jumlah pengguna internet juga tinggi. Dampak dari adanya akses informasi dan komunikasi adalah terjadinya globalisasi budaya yang telah menghilangkan batas-batas dan legitimasi melalui ideologi kemajuan. Kehilangan legitimasi perbatasan ini pada akhirnya menjadi ancaman besar bagi budaya lokal melawan gempuran budaya barat, sehingga pilihannya adalah menjadi homogenitas global. Adanya teknologi, informasi, dan komunikasi menduduki peringkat pertama dalam membawa perubahan pada struktur sosial masyarakat, di mana dengan adanya teknologi, informasi, dan komunikasi meningkatkan prestise di masyarakat. Kita dapat melihat fenomena yang ada di Indonesia seperti orang-orang ingin membeli iPhone bukan untuk kebutuhan, tapi karena untuk memenuhi prestise masyarakat. Nah, jadi mereka lebih mementingkan prestise daripada kebutuhannya. Selain itu juga dampak negatif dari adanya teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan adanya kemudahan dalam akses teknologi informasi dan komunikasi tadi membuat segala informasi dunia mudah diakses, yang mana mengakibatkan tersapnya kultur budaya asing seperti budaya minum-minuman keras yang merupakan kebiasaan atau culture barat. Selain itu, berpakaian you can see yang jauh dari adat dan istiadat Indonesia juga sudah menjadi pemandangan umum di sepanjang jalan daerah Indonesia. Dan juga dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap struktur dan sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia selanjutnya adalah munculnya hedonisme. Banyaknya hedonisme yang berkembang di masyarakat mengindikasikan bahwa pola perilaku masyarakat tersebut telah mengikuti pattern negara lain. Adanya teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan dalam menanamkan budaya asing tadi kepada masyarakat penggunanya. Selain itu, dampak teknologi informasi dan komunikasi yang pengaruh negatif lainnya yaitu terjadinya kesunyian interaktif, di mana dahulu setiap orang jika ingin menjalin kontak dengan bersosialisasi secara formal atau face to face. Nah, sekarang dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi tersebut, berinteraksinya melalui perangkat elektronik. Nah, di sini terjadi dengan apa yang disebut kesunyian interaktif itu, di mana seharusnya kebutuhan sosialisasi dipuaskan melalui interaksi secara manusiawi. Seberapapun majunya tingkat perkembangan teknologi yang telah dicapai, tidak semua aktivitas manusia di dunia nyata dipindahkan dalam bentuk elektronik di internet. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya teknologi informasi dan komunikasi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap globalisasi dan struktur sosial masyarakat. Adanya teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat membantu melebarkan ragam-ragam bentuk globalisasi seperti globalisasi kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Namun, teknologi informasi dan komunikasi juga membawa pengaruh terhadap struktur sosial masyarakat, di mana pengaruh positifnya adalah memudahkan masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi memudahkan untuk menjalin relasi, bertukar pikiran dengan orang berbeda space dan time. Adanya perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya dalam satu masyarakat tertentu, di mana dapat membuat masyarakat menjadi lebih kritis. Selain itu, ada juga pengaruh negatifnya, di mana teknologi informasi dan komunikasi ini mengubah struktur sosial masyarakat dengan masuknya budaya barat dan menciptakan perubahan pola perilaku masyarakat yang rawan westernisasi, yang dapat menghantarkan pada homogenitas budaya. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan berbahaya bagi ketahanan satu negara. Maka dari itu, diperlukan suatu bentuk proteksi oleh pemerintah dalam meminimalisir pengaruh buruk teknologi informasi dan komunikasi terhadap struktur sosial masyarakat tersebut.